Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap kita tetap semangat membaca firman Tuhan dan kita mau merenungkan serta melakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ada kesempatan lagi bagi kami membaca serta merenungkan firman. Terangilah hati kami, berikan damai sejahtera dan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Kejadian pasal 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Demikian firman Tuhan dan tema kita, bukti penyertaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba dalam pembacaan Alkitab Kejadian 39. Saya harap saudara-saudara mengikuti dan membaca juga secara rutin bagian firman Tuhan kitab demi kitab. Kita sudah sampai dalam Kejadian 39 yang mengisahkan tentang Yusuf. Bahwa kalau kita melihat secara kesimpulan sementara, ya kesimpulan di awal, disebutkan di sini bahwa Yusuf berhasil dalam pekerjaannya. Ternyata kunci utama keberhasilannya bukan semata-mata karena kepintaran ataupun keterampilannya, tetapi karena Tuhan menyertai. Di dalam pasal 39 ada 4 kali disebutkan Tuhan menyertai. Di bagian awal ayat 2 dan juga ayat ketiga, dan di bagian akhir ayat 21 dan ayat 23, di sana ada frasa Tuhan menyertai. Apa artinya Tuhan menyertai? Tuhan menyertai. At Yahweh, with the Lord. Berarti Tuhan atau pribadi yang hidup dan kekal hadir atau ada bersama-sama. Tetapi tidak hanya hadir, namun dia menolong serta memberkati. Yusuf mengalami tahapan hidup atau situasi yang berubah-ubah dalam keberadaannya. Namun penyertaan Tuhan terbukti dalam setiap fase atau dalam setiap situasi kehidupannya. Pertama, dia mampu melewati perlakuan yang tidak adil dari saudara-saudaranya yang membuang dia dan menjualnya ke orang Midian dan akhirnya sampai di rumah Potifar di Mesir. Kedua, dia mampu mengerjakan semua yang dipercayakan kepadanya di rumah Potifar saat dia berada di Mesir. Dia diberikan kuasa atas seluruh rumahnya, kecuali istrinya. Yang ketiga, dia mengalami godaan dari istri Potifar, tetapi dengan tegas dia menolak untuk berbuat dosa. Akhirnya, dia difitnah oleh istri Potifar, dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Yang keempat, ketika di dalam penjara, dia mampu bertahan, bahkan mendapatkan kepercayaan dari kepala penjara untuk mengurusi semua tahanan lainnya. Semuanya dapat dilalui dan dikerjakan dengan baik, serta berhasil karena adanya penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesadaran akan adanya penyertaan Tuhan membuat dia kuat dan teguh dalam iman, berhasil dalam pekerjaannya, dan akhirnya Tuhan memakai dia menjadi berkat bagi banyak orang. Yusuf mengakui penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan sampai puncak keberhasilannya, bahkan sampai akhir hidupnya. Itu nanti kita baca dalam Kejadian 45 dan juga Kejadian 50 ayat 20. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Yusuf, mari kita terus berjuang melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bahwa setiap potensi, setiap talenta atau karunia rohani yang Tuhan berikan, kita pakai untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berhasil, tetaplah rendah hati dan mengingat bahwa semuanya itu karena penyertaan Tuhan. Kiranya melalui renungan ini kita diingatkan, kita disadarkan, bahkan kita diteguhkan bahwa ya Tuhan menyertai kita. Dan sebagai buktinya bahwa kalau saat ini kita bisa ada, kita bisa berhasil,
kita bisa menikmati segala berkatnya, itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Karena itu mari kita senantiasa bersyukur dan kita mau tetap bergantung kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih renungan hari ini memberikan kami sebuah ketegasan bahwa jikalau kami ada, kami bisa berhasil. Bukan karena manusia, tapi karena penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkati kami menjalani hari-hari ini, dan Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan dan penghiburan, memberikan damai dan sukacita. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Salam.